Persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan atau kesatuan berasal dari kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Konsep kesatuan dan bangsa. Konsep kesatuan yang dianut meliputi aspek alamiah, yaitu konsep kewilayahan, dan aspek sosial, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yang terbagi a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama negara. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mencerahkan bangsa menuju tujuannya. E. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia secara merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat pengembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, yaitu a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa dan harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, yaitu a. Bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka membela negara. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, konsep integrasi nasional. Integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kukuh sebagai bangsa yang berdaulat memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Dalam Persatuan dan Kesatuan terdapat konsep nasionalisme dan patriotisme, di mana nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Yang kedua, patriotisme yang merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa yang berupa landasan ideal yang adalah Pancasila dan landasan konstitusional yang merupakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini mengharuskan untuk mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari suku, bahasa, agama, dan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang majemuk. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul dari bangsa lain. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan terhadap hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan ini, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam rangka kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Secara umum, NKRI berarti negara kepulauan. Hakikatnya adalah negara kebangsaan atau nation state yang modern yang artinya dasar pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau disebut nasionalisme. Keunggulan NKRI, yang pertama jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam mengembangkan wilayah mempunyai konsep wawasan Nusantara. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa rakyat Indonesia ditunjukkan dengan sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama yaitu Indonesia. Sama-sama merasa berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Sama-sama menggunakan bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia. Memiliki sejarah yang sama yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesia bukan dari mana asal daerahnya. Memiliki tata krama atau krama tamahan, letak wilayahnya yang amat strategis yaitu di posisi silang dunia sehingga membuat negara Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Keindahan alam Indonesia yang begitu mempesona, salah satu keajaiban di dunia juga ada di Indonesia. Wilayahnya yang sangat luas, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Faktor yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang pertama, faktor pendorong, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan salah satu hal terpenting dalam menjaga negara Indonesia. Pentingnya persatuan dan kesatuan memiliki beberapa peranan. Antara lain, A. Sebagai faktor utama dalam keberhasilan pembangunan negara Indonesia. B. Meningkatkan harga diri bangsa Indonesia di hadapan negara lain. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, di mana ketiga faktor tersebut sebagai berikut. A. Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda dikatakan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Berdasarkan ikrar tersebut, ada 3 aspek dari persatuan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, satu tanah air atau satu nusa. Berarti mereka hidup dalam satu wilayah yang sama. Yang kedua, satu bangsa, berarti mereka terlebih dahulu menanggalkan identitas-identitas primordial seperti etnis, suku, dan ras. Yang ketiga, bahasa persatuan, yaitu satu bahasa atau satu bahasa. Berarti mereka sudah mempunyai sarana untuk meningkat persatuan. Ikrar suatu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. B. Pancasila.
Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu bangsa, hanya untuk suku bangsa dan satu agama saja. Akan tetapi nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. C. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Yang kedua, faktor penghambat berikut adalah beberapa faktor yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tinggal di berbagai pulau di Indonesia, sehingga menyebabkan adanya perbedaan suku, agama, serta kekayaan bangsa yang harus dijaga. Kondisi tersebut dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa jika tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. B. Kondisi geografis. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa jika ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. C. Munculnya gejala etnosentrisme. Negara etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut, apabila tidak diatasi, tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun dampak negatif dari etnosentrisme sebagai berikut. Yang pertama, dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, aliran politik. Yang ketiga, dapat menghambat proses asimilasi budaya yang berbeda. D. Melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai budaya yang dijaga tentunya akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Namun sebaliknya, jika nilai budaya bangsa melemah, akan menghilangkan persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. E. Pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia memang belumlah merata. Hal tersebut terlihat dari perbedaan kondisi sarana dan prasarana di kota-kota besar dan daerah terpencil di pedalaman. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak pembangunan yang dilakukan di Indonesia memang belumlah merata. Hal tersebut terlihat dari perbedaan kondisi sarana dan prasarana di kota-kota besar dan daerah terpencil di pedalaman. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Jokowi menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Keutuhan berasal dari kata utuh yang berarti tetap atau tidak berkurang sesuai dengan aslinya atau tidak berubah dan tidak dibagi-bagi. Keutuhan negara maksudnya bahwa negara memiliki wilayah yang tidak terbagi-bagi tapi merupakan satu kesatuan yang bulat baik daratan, lautan maupun udara dalam naungan satu negara. Jadi keutuhan negara Republik Indonesia berarti bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki kedaulatan, memiliki tujuan nasional yang berdiri secara utuh baik wilayahnya, rakyatnya maupun pemerintahannya. Keutuhan NKRI ditunjukkan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, Indonesia yang utuh yang tidak boleh terpecah belah. Kedua, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya baik. Ketiga, tidak ada peperangan, pergolakan, pemberontakan maupun perpecahan di antara masyarakat. Keempat, situasi negara yang aman, nyaman, dan damai. Upaya untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis,
menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam mencapai mufakat dan berkeadilan. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, memiliki wawasan Nusantara. Dua tujuan dari wawasan Nusantara ini, yang pertama adalah tujuan ke dalam, adalah untuk menjamin perwujudan persatuan dari kesatuan dari segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, tujuan keluar adalah untuk menjamin kepentingan nasional dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia yang dinamis. Sikap dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, cinta tanah air seperti menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan seperti menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Yang ketiga, rela berkorban. Perilaku menjaga keutuhan negara Indonesia dapat dilakukan di berbagai lingkungan seperti lingkungan keluarga, ikut menjaga harta benda keluarga, lingkungan sekolah, belajar dengan tekun, di lingkungan masyarakat, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar.